Kita mulai, waktu dipersilakan untuk presentasi sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Frater David Jeda CMM SPD MPD selaku penguji 1, yang kami hormati Ibu Eusabia Febriana Edwin Muda SPD selaku penguji 2, yang kami hormati Ibu Bezi Herawati Elizabeth SEGR selaku penguji 3 sekaligus guru pembimbing, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami banggakan teman-teman angkatan sekalian. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Pemanfaatan daging kelapa tua dalam pembuatan mentega kelapa. Sebelum masuk pada presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Maria Sendiri Feni sebagai pembicara 3. Saya Felicia Penibela Nerwayan sebagai pembicara 2. Dan saya Franciscus Romeril Bais sebagai pembicara 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara 1 untuk mempresentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, dengan luas perkebunan yang signifikan dan produksi buah kelapa yang melimpah setiap tahunnya. Kelapa menjadi komoditas penting yang menopang kehidupan masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan pedesaan. Banyak petani menggantungkan hasil penghasilan mereka dari hasil panen kelapa, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Industri pengelolaan kelapa juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tanaman kelapa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dan hampir seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan, terutama daging buah kelapa. Daging buah kelapa yang biasa digunakan adalah daging kelapa tua, karena memiliki nutrisi tinggi seperti lemak, protein, dan serat. Sebagian masyarakat Kabupaten Lembata telah memanfaatkan daging kelapa tua dengan berbagai olahan seperti santan, minyak kelapa atau VCO, kopra kering, dan juga dapat digunakan pada bahan masakan. Sehingga banyak limbah kelapa tua yang terbuang sia-sia atau hanya dijual mentah dengan harga murah. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi petani lokal dan menghambat diversifikasi produk olahan kelapa. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan sehat dan alami, oleh karena itu, untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produksi berbasis kelapa, maka kami membuat inovasi baru, yaitu olahan daging kelapa tua menjadi mentega. Mentega merupakan produk olahan lemak yang umum digunakan di kuliner dan industri makanan. Biasanya berasal dari susu ataupun bahan nabati seperti minyak sawit. Adapun pengolahan mentega alami yang lebih efektif dan efisien dengan pengolahan yang sederhana tanpa memerlukan proses yang panjang. Melihat kandungan serta peluang dari ketersediaan kelapa tua yang kurang dimanfaatkan, namun memiliki potensi dan manfaat yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat, sehingga dilakukan eksperimen olahan daging kelapa tua menjadi mentega kelapa yang menciptakan solusi inovatif untuk mengurangi limbah pertanian sekaligus menekankan ketergantungan impor mentega susu. Salah satu inovasi mentega kelapa ini dalam bentuk krim. Krim mentega kelapa yang bisa digunakan atau dioleskan pada roti bakar, martabak, dan juga bisa sebagai isian dalam olahan lainnya. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian karya tulis ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan mentega dari daging kelapa tua. Yang kedua, bagaimana karakteristik, tekstur, rasa, aroma, dan warna mentega yang dihasilkan dari daging kelapa tua. Berikutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis ini sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses pembuatan mentega dari daging kelapa tua. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik hasil olahan mentega yang dihasilkan dari daging kelapa tua, tekstur, rasa, aroma, dan warna. Yang berikutnya ada manfaat penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan ilmiah tentang pemanfaatan bahan lokal seperti daging kelapa tua dalam pengolahan pangan, khususnya emulsi seperti mentega. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak di antaranya. Yang pertama, bagi sekolah. Melalui penelitian ini diharapkan sekolah bisa menjadikan sebagai bahan tambahan belajar siswa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman siswa terkait pemanfaatan daging kelapa tua menjadi mentega. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian kedepannya teruntuk yang berkaitan dengan pemanfaatan daging kelapa tua menjadi mentega. Yang ketiga, bagi masyarakat. Penelitian pemanfaatan ini diharapkan berguna untuk masyarakat dalam memanfaatkan limbah kelapa tua sebagai alternatif dalam pemanfaatan mentega kelapa dan mampu mengembangkan limbah kelapa yang terbuang sia-sia yang lebih efisien. Bisa diinovasi lebih lanjut dengan mencampuri mentega kelapa ke dalam pembuatan kue tar. Berikutnya bab 2, kajian pustaka. Bapak Ibu penguji bisa melihat dari halaman 4 sampai 13. Yang berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Yang berikut adalah objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging kelapa tua. Yang berikut adalah data dan sumber data. Data diperoleh melalui eksperimen dan pengamatan secara langsung. Sumber data diperoleh melalui jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang berikut instrumen. Instrumen meliputi alat dan bahan. Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau pengamatan secara langsung dan juga dokumentasi untuk membuktikan bahwa produk ini benar-benar dibuat. Yang berikut teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis sensorik guna menilai warna, aroma, rasa, dan juga tekstur. Yang berikut prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pembuatan mentega. Dan yang ketiga, tahap penyelesaian. Yang berikutnya bab 4. Dalam bab 4 mencakup hasil penelitian dan juga pembahasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu pemanfaatan daging kelapa tua menjadi mentega. Berikut merupakan hasil penelitian dan pembahasan meliputi tahap proses pembuatan, uji organoleptik. Yang pertama, proses pembuatan mentega kelapa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mentega kelapa dibuat dengan memanfaatkan daging kelapa tua sebagai bahan utama. Proses pembuatannya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pembuatan mentega kelapa dimulai dengan menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan. Yang kedua, daging kelapa tua terlebih dahulu diparut hingga halus dengan pemisahan dari kulit coklat di dalamnya dan menyisakan isian putihnya saja. Setelah itu, kelapa yang sudah diparut kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran atau serat-serat yang masih menempel. Kelapa parut kemudian diambil dengan ukuran 8 sendok makan, lalu dimasukkan ke dalam blender kecil atau chopper bersamaan dengan air berukuran 200 ml dan blender dengan kecepatan agak tinggi, kurang lebih waktu 1 menit untuk mendapatkan santan kelapa yang baik dan halus. Proses ini tidak berlangsung sekali saja, namun dilakukan sebanyak 3 kali dengan strategi dan cara yang sama agar mendapatkan santan yang cukup banyak. Setelah semua di blender, ambil semua santan yang telah siap untuk dicampurkan dengan bahan-bahan opsional yang dibutuhkan seperti garam untuk menambahkan cita rasa yang asin, vanili agar aroma pada mentega kelapanya harum dan tidak terlalu tinggi. Campur semua bahan yang dimasukkan hingga merata. Sesudah dicampurkan, siapkan wadah atau stoples plastik
atau kaca transparan yang kedap udara, dan masukkan santan yang sudah dicampurkan ke dalam wadah. Lalu tutup rapat dan masukkan ke dalam suhu ruang. Proses ini dibutuhkan waktu 4-6 jam untuk mendapatkan hasil mentega yang padat. Yang berikutnya hasil uji organoleptik. Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan responden terhadap mentega kelapa yang dihasilkan dari penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan melibatkan beberapa responden yang diminta untuk menilai produk berdasarkan beberapa parameter, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Penilaian menggunakan skala hedonik dengan rentang nilai 1-5, di mana nilai 1 menunjukkan sangat tidak baik, nilai 2 tidak baik, nilai 3 baik, nilai 4 cukup baik, dan nilai 5 menunjukkan sangat baik. Dari hasil responden tersebut, penulis mendapat nilai rata-rata pada 2 kategori tabel, yaitu dengan keterangan 3 yaitu baik, dan 1 kategori penilaian tabel mendapat nilai rata-rata 4 dengan keterangan cukup baik. Adapun inovasi yang kami buat dari campuran mentega kelapa, yaitu pembuatan kue tar yang menggunakan campuran mentega toko diganti dengan campuran mentega kelapa. Yang berikut pembahasan. Pemanfaatan daging kelapa tua menjadi mentega kelapa merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengolahan bahan pangan berbasis kelapa. Kelapa tua dipilih karena memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan kelapa muda. Kandungan lemak tersebut sangat berperan dalam pembentukan tekstur mentega. Lemak kelapa yang terkandung dalam santan dapat mengalami pemisahan dan pemadatan ketika berada pada suhu rendah, sehingga menghasilkan tekstur yang menyerupai mentega. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, mentega kelapa yang dihasilkan memiliki warna putih dengan aroma khas kelapa. Warna tersebut dipengaruhi oleh warna alami daging kelapa serta kandungan minyak kelapa yang terdapat di dalamnya. Aroma kelapa yang cukup kuat menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan masih mempertahankan karakteristik alami dari bahan dasarnya. Adapun responden penilaian dalam beberapa faktor dengan melibatkan 10 responden pada produk bahan mentega kelapa dengan menguji organoleptik mulai dari rasa, warna, tekstur, aroma serta aroma. Dari tabel hasil responden dari penilaian mentega kelapa, kami mendapatkan nilai aroma 3, warna 3,5, rasa 3,3, tekstur 3,1. Dari data di atas, kami mendapatkan rata-rata nilai dari hasil responden mentega kelapa, yaitu 3 dengan keterangan baik. Pada tabel kedua, Bab 5. Penutup kesimpulan. Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan daging kelapa tua menjadi mentega kelapa dilakukan dengan pemarutan, penghalusan, pemerasan hingga pemadatan. Selanjutnya, mentega kelapa siap dihasilkan dengan bahan opsional garam 2,5-3 gram dan vanili secukupnya. Mentega kelapa ini memiliki umur simpan yang rentan meleleh. Dikarenakan produk ini harus berada pada suhu ruang ketika ini dipadatkan dan berbentuk seperti mentega asli. Kemudian diuji dengan perbandingan mentega toko. Yang kedua, mentega kelapa. Mentega kelapa dari olahan daging kelapa tua ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan limbah daging kelapa tua menjadi mentega kelapa dan dapat diolah menjadi inovasi baru, yakni pengganti mentega toko dengan mentega alami ke dalam pembuatan kue tar. Mentega kelapa ini sangat mudah diperoleh, diolah dan mudah didapatkan. Pembuatan kue tar dari menggunakan mentega kelapa dari olahan daging kelapa tua dengan penambahan bahan-bahan pembuatan kue lainnya dengan takaran mentega kelapa 4 sendok makan. Kemudian diuji perbandingan. Dari hasil olahan mentega ini kami mendapatkan produk mentega kelapa, namun dengan pembuatan yang mungkin kurang tepat sehingga mentega yang dihasilkan kurang sempurna dan lebih bertekstur seperti es krim. Terlihat seperti itu.
terima kasih untuk kelompok keempat yang sudah mempresentasikan hasilnya. Waktu selanjutnya diberikan kepada penguji. Tes. Selamat pagi untuk Felicita, kemudian Franciscus dan Maria. Apa kabar hari pagi ini? Baik, benar. Ya, siap ya pertanyaan, menjawab pertanyaan. Daging kelapa tua memiliki serat yang kasar. Bagaimana cara kalian memastikan tekstur mentega ini lembut di lidah? Apakah kalian menggunakan teknik penyaringan atau penghalusan ekstrim ya? Itu pertanyaan yang bagian pertama. Lalu pertanyaan bagian kedua, lilin atau minyak kelapa sering memisah saat suhu ruang panas, apalagi di lembaga ini ya. Bahan alami apa yang kalian tambahkan untuk menjaga agar mentega tetap stabil dan tidak cepat mencair? Pertanyaan nomor 1 dulu. Silakan. Daging kelapa tua memiliki serat yang kasar. Bagaimana cara kalian memastikan tekstur mentega itu lembut di lidah? Apakah kalian menggunakan teknik penyaringan atau penghalusan ekstrim? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Frater. Saya akan menjelaskan pertanyaan pertama. Kami menggunakan teknik penggilingan Frater, yaitu menggunakan blender. Kami memblender kelapa yang awalnya diparut. Kami beli kelapa parut, lalu kami memblender. Kemudian kami memeras hasil blender kelapa parut itu. Terus kami mengambil airnya dan kami mengambil santannya. Lalu kami menaruh santannya itu di dalam kulkas. Tadi suhunya tadi berapa? Sini panas. Sehingga pertanyaan nomor 2. Kami masukkan ke dalam freezer saja. Baik. Kelapa di blender dan dicincang kecil-kecil ya, kelapa tua. Seperti kopra, diparut baru blender lagi. Tapi sudah menghasilkan minyak itu. Diparut dan di blender lagi. Lalu dipisahkan. Ya, Frater, kami taruh di dalam botol, terus kami masukkan dalam kulkas, Frater. Terus nanti krimnya tuh terpisah dengan air yang di bawahnya, Frater. Jadi kami ambil krimnya untuk dijadikan mentega. Baik, jawaban diterima karena hampir sama dengan yang diprediksikan. Kami menggunakan metode ini bahasa Inggris ya, corporate processing dengan blender berkekuatan tinggi hingga sel-sel lemak pecah dan mengeluarkan minyak alaminya sendiri tanpa tambahan air berlebih. Kalau mau masak minyak, lalu kalau paras-paras begini kan keluar minyak itu sebenarnya kelapa ya, yang dikukur ya, kukur bukan digosok-gosok, kukus dulu ya. Kemudian satu lagi untuk mendapatkan minyak, ada benda yang dibuat kelapa taruh dalam karung, kemudian manusia dulu di atas, kasih pembantunya di atas, lalu minyak keluar itu tepi antara bawah dan atas, kelapa di tengah, itu keluar minyak dulu. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok ini. Felicita, Franciscus, Maria, Andi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Provisial buat adik bertiga yang sudah menyelesaikan KTI dan dapat mempresentasikan pada hari ini dengan baik. Baik, yang pertama kita lihat di bab 1 pendahuluan. Kita melihat pada rumusan masalah di situ ada 2 yang adik-adik ambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan mentega dari daging kelapa tua. Nah, ini merujuk pada tujuan
tujuan penelitiannya, coba adik-adik lihat yang pertama. Bagaimana, coba ulang. Tujuan pertama itu mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses pembuatan mentega dari daging kelapa tui. Coba adik-adik baca kembali rumusan masalah yang pertama. Bagaimana proses pembuatan mentega dari daging kelapa tui? Masuk ke dokter. Kurang tepat ya. Yang tepatnya bagaimana? Mengetahui proses pembuatan mentega. Yang tepat itu adalah untuk mengetahui. Karena mengetahui itu kita masih melalui proses dan tahap. Kalau mengidentifikasi itu kita sudah tahu proses dan tahapannya. Jadi kalimat yang tepat seharusnya untuk mengetahui. Baik. Yang kedua, coba adik-adik perhatikan di 1.4. Kalimat yang benar seharusnya apa itu? Manfaatan atau manfaat? Manfaat penelitian, bukan manfaatan. Ya. Kemudian perhatikan juga dengan penulisan menggunakan huruf kapital. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, itu menggunakan huruf kapital semua. Seharusnya menggunakan huruf kapital itu hanya ada di awal kalimat. Ya? Menggunakan huruf kapital semua itu berada pada bab pendahuluan, itu kita menggunakan kapital semua. Ya. Dan penulisan nama-nama ilmiah itu juga diperhatikan. Kemudian yang kedua di bab 2 kajian pustaka. Ibu agak bingung sedikit terkait dengan 2.1. Mana penjelasannya? Tiba-tiba muncul gambar saja di sana. Itu seperti judul begini yang buat, terus nanti di dalam tanaman kelapa kami menjelaskan deskripsi dari tanaman kelapa dan klasifikasi kandungan serta morfologi tanaman kelapa. Baik, nah kalau seperti itu sebaiknya 2.1 itu kita langsung pada deskripsi tanaman kelapa. Ya, terima kasih. Yang berikut juga di halaman 7. Di halaman 7 itu dia merujuk dari 2.1 ada akar, batang, daun. Nah, di situ adik-adik menjelaskan dan disertakan dengan gambar-gambar. Masuk pada bagian buah, bunga, nah itu tidak ada gambar. Jadi itu diperhatikan, perlu ditambahkan gambarnya. Di bab 3 metode penelitiannya yang adik-adik ambil di sini, adik-adik ambil metode penelitiannya apa? Kuantitatif. Nah, dalam pembahasannya ini nyambung kurang tepat. Yang seharusnya kualitatif. Tapi kalau memang adik-adik menggunakan tetap kuantitatif, maka disertakan dengan rumusnya. Oke? Perhatikan itu. Kemudian di hasil respondennya itu juga, gambarnya itu juga harus disertakan dengan keterangan. Responden 1, 2, hasilnya itu tidak ada gambar 1.1, tidak ada gambar 1.2 di situ. Jadi harus disertakan juga dengan keterangannya. Oke, baik. Kita melihat pada daftar pustaka.
daftar pustaka ini tidak sesuai ajar. Ya benar atau tidak? Seharusnya kita mulai dari apa? Iya, ini A di bawah, K-nya di atas, W juga di atas. Itu diperhatikan. Ini bisa mengambil kesimpulan untuk adik-adik menjilat saja. Karya tulis orang. Jadi itu diperhatikan. Kita kembali ke awal. Kita melihat abstrak. Nah, font standar yang harus digunakan itu berapa? 12. Sudah benar itu? Sudah benar itu? Sudah benar. Kemudian jumlah kata-kata berapa yang harus dicantumkan dalam abstrak itu? Ini ibu melihat kamu punya abstrak ini ada 1,5 halaman. Dengan kesimpulan dari semua KTK. Ya, kesimpulan kita ambil kata kuncinya saja. Kita hanya mengambil untuk kata kuncinya saja. Kemudian perhatikan juga spasinya. Kata kunci yang adik-adik ambil itu ada latar belakang, ya toh? Metode penelitian, hasil penelitian. Ambil hanya sebagian kata kuncinya. Bukan kita ambil sampai pada 1,5 lembar ini. Kemudian tidak ada dalam penulisan abstrak itu kita menggunakan setiap paragraf. Kita tidak menggunakan paragraf. Jadi itu perlu diperhatikan. Spasinya juga kita hanya menggunakan satu tunggal spasi. Ada yang lebih ini perhatikan. Oke, baik. Jadi mungkin dari Ibu hanya itu saja. Terima kasih. Profesiat sekali lagi. Saya kembali. Terima kasih. Baik, yang pertama saya sebagai guru pembimbing mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, kritik dan saran dari Frater selaku penguji pertama, Ibu Pepi selaku penguji kedua, dan selamat untuk Rio, Feli dan Cindy. Untuk revisi, Ibu berharap memperhatikan apa yang telah disampaikan Frater dengan Ibu Pepi untuk revisi KPI-nya, ya. Kemudian ini suatu inovasi yang baik karena biasanya kelapa itu kita hanya jadikan santan. Kita tahu mentega pada umumnya berasal dari susu, tetapi ini mengambil dari kelapa. Jadi ini salah satu langkah untuk menjadi anak muda yang kreatif. Ibu harap tidak berhenti di sini, ke depannya kalaupun di tingkat universitas juga mampu mengembangkan sikap kreatif seperti ini. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih.